pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori-teori perkembangan peserta didik. Nah, materi ini saya dapatkan dari jurnal FIP Unesa. Pertama ada teori perkembangan. Nah, sebelumnya mungkin kalian udah nggak asing lah sama apa itu perkembangan. Mungkin di otak kalian adalah suatu proses, suatu pertumbuhan. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan lebih membahas tentang teorinya. Teori perkembangan ini lebih merujuk pada konsep-konsep yang menjelaskan bagaimana individu berkembang secara fisik, kognitif, sosial, dan emosional seiring dengan berjalannya waktu. Nah, pemahaman tentang teori perkembangan ini sangat penting untuk pendidikan karena dapat membantu pendidik dalam merancang strategi pengajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Berikut ini ada beberapa teori perkembangan utama yang relevan dalam konteks pendidikan. Yang pertama ada teori behaviorisme, belajar sosial, dan humanisme. Apa sih teori behaviorisme ini? Teori behaviorisme ini adalah teori belajar yang menekankan pada pengamatan perilaku yang dapat diukur dan diobservasi. Teori ini berfokus pada hubungan antara stimulus dan respon, serta bagaimana perilaku dapat dimodifikasi melalui penguatan dan hukuman. Tokoh-tokoh utama dalam teori ini ada B.F. Skinner dan John Dewey. Beliau ini yang berkontribusi dalam teori behaviorisme ini. Nah, contoh penerapan teori behaviorisme dalam dunia pendidikan, sebagai seorang guru, kita harus bisa memberikan penghargaan, motivasi pada siswa. Misalnya, kita memberikan tugas kepada siswa. Nah, si siswa ini bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, terus berperilaku di kelasnya sopan, attitude-nya baik. Nah, kita bisa memberikan apresiasi atau hadiah kepada siswa ini. Nah, tujuan dari pemberian penghargaan dan motivasi ini untuk mendorong siswa agar berperilaku baik dan bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Oke, berikutnya ada teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori ini menekankan pentingnya pengamatan dan peniruan dalam proses belajar. Menurut teori ini, individu dapat belajar tidak hanya melakukan pengalaman langsung, tetapi juga dengan mengamati perilaku orang lain, serta konsekuensi dari perilaku tersebut. Contoh penerapan teori belajar sosial di lingkungan pendidikan ini bisa dengan pembelajaran kelompok. Seperti dalam sebuah kelas, siswa dibagi menjadi kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Nah, setiap kelompok ini nantinya diminta untuk mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas. Sehingga dalam konteks ini terjadinya kegiatan sosial, yaitu berdiskusi. Nah, tujuan dari pembelajaran kelompok ini, siswa bisa belajar melalui observasi dan interaksi satu sama lain, serta menggambarkan keterampilan sosial dan kerjasama antar kelompok mereka. Selanjutnya ada teori humanisme. Menurut Carl Rogers dan Abraham Maslow, teori humanisme ini berfokus pada pengembangan individu secara holistik dan juga menekankan pentingnya pengalaman pribadi, perasaan, kebutuhan individu dalam teori ini. Teori ini berusaha untuk memahami manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk berkembang dan mencapai aktualisasi diri. Contoh penerapan teori humanisme dalam pendidikan, kita sebagai seorang guru ini harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, di mana siswa bisa saling bertukar ide, bertanya, dan berdiskusi. Dalam konteks ini, diskusi terbuka dan umpan balik menjadi bagian yang sangat penting dalam proses belajar. Tujuan dalam penerapan teori humanisme ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam membangun rasa saling membantu, menghormati, dan menciptakan komunitas belajar yang inklusif. Saya akan menjelaskan tentang teori kognitif. Teori kognitif adalah pendekatan dalam psikologi dan pendidikan yang menekankan pentingnya proses mental dalam belajar. Berbeda dengan teori behavioristik yang lebih fokus pada hasil dan perilaku yang dapat diamati. Teori kognitif menekankan bagaimana individu proses informasi dan memahami dan mengorganisasikan pengetahuan. Tokoh-tokoh penting dalam teori kognitif. Yang pertama ada John Piaget, yaitu mengembangkan teori perkembangan kognitif yang membagi menjadi 4 tahapan utama. Yang pertama ada sensori motor, yang kedua operasional, yang ketiga operasional konkret,
dan yang keempat ada operasional formal. Yang kedua ada Jerome Bruner, yaitu menekankan pentingnya budaya dan perkembangan kognitif. Ia memperkenalkan konsep kurikulum spiral dan di mana materi pelajaran yang disajikan secara bertahap sesuai dengan tingkatan perkembangan siswa. Yang ketiga ada David Ausubel, yaitu fokus pada teori pembelajaran bermakna yang menekankan pentingnya mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada untuk memfasilitasi pemahaman. Contoh penerapannya yaitu pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Contohnya, siswa memberikan studi kasus tentang masalah lingkungan dan meminta untuk merumuskan solusi berdasarkan penelitian dan diskusi kelompok. Tujuannya apa? Tujuannya mendorong siswa untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, dan menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata. Saya akan melanjutkan tentang teori ekologi. Teori ekologi adalah perkembangan teori yang menanamkan bagaimana lingkungan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Teori ini dikembangkan oleh Uri Bronfenberg, seorang psikolog perkembangan, yang menjelaskan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh berbagai sistem lingkungan yang saling berinteraksi. 5 sistem dalam teori ekologi Bronfenberg. Yang pertama ada mikrosistem, yaitu lingkungan yang terdekat yang langsung mempengaruhi individu seperti keluarga, teman sebaya, sekolah, dan lingkungan rumah. Contohnya interaksi anak dengan orang tua dan guru. Yang kedua ada mosesistem, hubungan antar berbagai mikrosistem. Contohnya hubungan antar orang tua dan guru yang mempengaruhi perkembangan anak di sekolah. Ketiga ada ekosistem, yaitu lingkungan yang tidak berinteraksi langsung dengan individu tetapi mempengaruhi perkembangan. Contohnya pekerjaan orang tua yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Yang keempat itu ada makrosistem, yaitu faktor sosial budaya yang lebih luas seperti nilai-nilai budaya, kebijakan pemerintah, dan kondisi ekonomi suatu negara. Contohnya sistem pendidikan suatu negara yang membentuk pola pikir anak-anak. Yang kelima itu ada kronisistem, yaitu perubahan yang sering terjadi baik secara individu maupun lingkungan. Contohnya perubahan teknologi yang mempengaruhi cara anak belajar dan bersosialisasi. Saya akan menjelaskan tentang teori etologi. Teori etologi menekankan bahwa banyak perilaku seperti perilaku belajar dipengaruhi oleh faktor-faktor biologi dan instiktif. Dalam pendidikan, ini berarti bahwa pengajar harus mempertimbangkan kebutuhan secara kecenderungan alami siswa seperti kebutuhan untuk berinteraksi sosial, eksplorasi, dan bermain. Contohnya beraktivitas di lingkungan luar sekolah. Dan juga etologi menyoroti bagaimana individu beradaptasi dengan lingkungan mereka. Dalam pendidikan penting untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan adaptasi dan resiliensi sehingga mereka dapat menghadapi tantangan dan perubahan dalam proses belajar. Contohnya seperti presentasi, berdebat, seperti itu. Ini saya baca dari jurnal Studi Islam Ahmad Fatih. Kesimpulan teori ini, perkembangan peserta didik mencakup berbagai pendekatan yang menjelaskan bagaimana individu berkembang secara fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Teori behaviorisme menekankan pengamatan, perilaku, dan penguatan, sedangkan teori belajar sosial menyoroti pentingnya observasi dan interaksi antar individu. Teori kognitif di sisi lain fokus pada proses mental dalam belajar dengan tokoh-tokoh seperti Piaget dan Brunner yang memberikan kontribusi signifikan. Mungkin ini aja penjelasan dari saya atau dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berakhirnya materi pembelajaran hari ini, kita punya sedikit kuis untuk para teman-teman sekalian. Silakan dijawab di kolom komentar ya guys.